Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Akta semuanya dimanapun kalian berada. Salam 24 jam dan salam aliansi. Alhamdulillah, di edisi Aktas Juni kali ini kita akan membahas seputar scholarship, yang mana dalam video ini saya Alifa Najla dari PPPI Sudan akan menemani kalian dalam ngobrol-ngobrol seputar beasiswa yang ada di Sudan. Check it out! Baik teman-teman, sekarang kita udah bersama dengan Kak Mei. Halo. Ya, Kak Mei ini beliau adalah ketua BEM IMI IUA ya. Oke, untuk intermezzo dulu, kita kan penasaran nih ya, apa sih IMI IUA itu? Mungkin kakak bisa jelasin, Kak. Saya perkenalkan diri dulu ya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Trimei Lisnawati. Saya selaku koordinator keputrian BEM mahasiswa Indonesia yang ada di IUA, yaitu khusus kampusnya International University of Africa. Jadi apa sih IMI itu? Mungkin kalau kita dengar kata BEM, mungkin sudah nggak asing lagi gitu Kak ya. Iya. Nggak asing lagi tentang apa sih itu BEM itulah. Di sini kita itu BEM-nya yang ada di kampus IUA. Jadi IMI, Ikatan Mahasiswa Indonesia yang ada di kampus IUA. Jadi kita itu berhubungan, nanti ada berhubungan dengan jamiah, apa-apa itu tanyanya kepada kami gitu. Jadi kita selaku pendamping para mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus IUA itu. Jadi karena setiap negara itu juga punya BEM gitu. Jadi mungkin di sini kalau di bahasa Arab kan itu robitoh gitu. Jadi setiap negara punya robitoh. Jadi nanti ibarat itu BEM di sini atau robitoh itu jadi tangan kanannya jamiah gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ke robitoh, nanti robitoh menyampaikan ke teman-teman mahasiswa yang lain. Buat informasi yang belum tahu nih, apa ada bedanya antara PPI sama BEM? Karena kan kita di sini juga punya PPI ya. Yeah. Kalau PPI cangkupannya lebih luas, lebih merakyat lah ibaratnya seperti itu. Karena yang diurus itu bukan hanya satu kampus aja gitu, tapi dia mengurusi semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini, baik di kampus di Sudan, baik di IUA maupun di kampus yang lain. Tapi BEM IMI IUA ini kampusnya para mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan yang terbesar. Jadi di sini itu badan eksekutif mahasiswanya kami yang ngurus ya, IMI itu gitu, yang berhubungan dengan jamiah, berhubungan dengan asrama, berhubungan dengan robito-robito lain kayak seperti itu Kak. Kan di Sudan ini kan kita banyak kampus ya, nggak cuma IUA aja. Apakah di kampus-kampus lain juga ada BEM-nya? Sepertinya kalau untuk Indonesia kalau Indonesia sendiri yang ada BEM-nya cuma di IUA aja. Karena memang mahasiswanya paling banyak gitu, hampir mau 800 gitu. Kalau sedangkan di kampus lain seperti Durman University Islamic, terus sama Jami Al-Quran gitu, ya itu cuma mungkin bisa dihitung nggak sampai 100 gitu, cuma 50 atau berapa gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan itu ada di kampus kita aja. Jadi untuk menuju ke negara Sudan ini, cari beasiswa itu sebenarnya saya pribadi ini sejak ada di Sudan baru tahu gitu. Selama di Indonesia pas kesini tuh cuma hanya satu cara untuk belajar ke luar negeri itu, yaitu Kementerian Agama. Karena kebetulan saya juga ikut tes di Kemenak, itu udah masyhur kan, yang Timur Tengah itu Kementerian Agama yang diadakan oleh Kemenak itu. Lewat situ kita bisa masuk ke sekolah-sekolah yang ada atau kampus-kampus yang ada di Timur Tengah. Lah, ternyata pas sampai sini kok ada jalur A, jalur B, jalur C sampai Z, semuanya ada gitu. Jadi
Yang pertama yang paling masyhur itu jalur kementerian. Jalur kementerian itu biasa lah seperti biasa yang diadakan sama Kementerian Agama yang di Indonesia. Kemudian ada jalur pondok, yaitu MOU. Ya, itu setiap pondok punya MOU masing-masing. Ada pondok Darun Najah, ada Darul Istiqomah, ada Al Buruj, ada pokoknya banyak lah. Ada lebih dari 10 kayak sepertinya ada. 10 itu pondok. 10 pondok. Jadi maksudnya MOU ini jadi kayak misalnya setelah dari Sudan kita ngabdi atau gimana, Kak? Mungkin ngabdi di pondoknya mereka masing-masing gitu. Jadi pondok yang menjadi jalan pintasnya untuk menuju ke sini gitu. Jadi seperti itu. Terus ada juga yang MOU yang lembaga Mahat, itu Mahat Al-Irsyad, sama Mahat apa yang satunya Al Buruj insya Allah. Kalau Al Irsyad itu dari S1 sampai S2 itu ada juga dari pondoknya yang bisa memfasilitasi untuk bisa berangkat sampai sini gitu. Terus ada lagi lewat organisasi politik, ormas, organisasi masyarakat seperti iya, itu seperti PCINU, PCIM Muhammadiyah sama PKS. Ya, nah itu ya bukan hanya di IUA saja, tapi di kampus-kampus yang lain, di Durman, di Jamiah Quran itu juga ada. Tapi kebanyakan kalau yang di luar IUA itu pakai jalur ormas gitu. Biasanya itu PKS. Itu yang KMF, itu yang biasanya Matole. Itu juga salah satu beliau di sini, mereka juga di sini besar gitu. Jadi untuk menuju belajar ke Timur Tengah itu ternyata nggak sesusah yang kalian bayangkan gitu loh. Banyak 1000 cara untuk bisa kalian tempuh untuk bisa belajar di Timur Tengah. Jadi gitu. ada berapa nih, Kak, kesimpulannya? Ada Kementerian Agama, ada MOU lewat pondok, terus MOU Mahat lembaga, terus sama ormas. Terus jadi ada lagi nggak? Ada, yaitu jalur mandiri gitu. Ya, jadi mandiri itu terjun bebas. Itu ada sih beberapa yang benar-benar kalau dari yang sudah disebutkan tadi belum bisa atau belum rezekinya untuk mendapatkan kesempatan di 4 jalan itu, bisa lewat mandiri. Jadi kalau lewat mandiri itu difasilitasi sama 1 orang saja. Misalnya Kak Liva pengen bawa adiknya ke sini. Nah, Kak Liva mengurus semuanya yang ada di sini gitu. Jadi daftarnya pun daftarnya pun sendiri gitu. Bukan enggak lewat MOU atau lembaga yang lain yang biasanya cuma hanya sekedar menyerahkan berkas sama yang lainnya saja, udah tinggal nunggu pengumuman hasilnya. Tapi kalau mandiri itu yang ngurus dari dari awal, daftar online, lain-lain, menyerahkan berkas dan sebagainya itu diurus sendiri atau sama fasilitator. Tapi kebanyakan mandiri ini agak susah gitu. Ya karena memang dari segi uangnya juga banyak, dari materinya banyak, juga kesempatan untuk masuk ke jamiahnya itu lebih susah juga gitu. Dan itu juga mandiri, ya namanya jalur mandiri seperti halnya di Indonesia, ya nggak ada beasiswa gitu. Jadi reguler ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Sudan, kalian bisa lewat 3 jalur. Yang pertama adalah jalur Kemenak, yang kedua adalah jalur MOU yang tadi telah disebutkan ya. Jadi MOU juga bercabang-cabang banyak banget, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, misalnya dari 3 jalur itu, Kak, apa hubungannya sama mediator nih? Kan teman-teman kadang masih banyak pertanyaan itu. Jadi mediator itu menghubungkan kalian semua ke jamiah gitu. Jadi kalau misalnya ada info apa-apa ke jamiah. Nah, sebenarnya setiap mediator itu tuh yang handle Robito ya, BEM IMI ini. Jadi kalau misalnya Qabul keluar kapan, kasih tahu. Jadi biar biar rapi gitu, dijadikan satu kayak misalnya dikumpulkan setiap mediator di setiap jalur itu nanti berhubungannya sama BEM seperti itu. Karena kadang MOU juga sendiri nggak dengan gampangnya bisa terjun langsung ke dalam jamiah gitu kalau nggak ada wasilahnya Robito gitu ataupun orang dalam kayak gitu. Jadi
mau gimana pun ya, meskipun ada mediator, berarti itu tetap hubungannya sama BEM. BEM ya. Berarti kan kalau mediator itu kan yang berangkatin kita ya dari Indonesia. Dari Indonesia gini. Beliau mungkin bantu apa aja sih yang dibutuhkan, misalnya harus legalisir ijazah, harus terjemah ijazah, terus apa aja yang diperlukan saat nanti udah di sini, butuh bayar visa berapa, bayar tiket pesawat berapa, ya itu mungkin tugas mediator. Dan itu beda-beda ya. Iya, setiap mediator pun beda. Sekarang banyak banget nggak sih Kak? Banyak banget, Masya Allah emang. Jadi teman-teman bisa milih nih kalau mau berangkat ke sini, mau berangkat pakai mediator apa, mau yang ya sedikit apa? Dari kelas A, kelas A sampai kelas Z itu ada. Iya betul. Jadi tinggal pilih mau pakai pesawat apa, Ethiopia, Emirates. Atau kalau mau pakai Emirates berarti ya harus siap ya. Apa aja sih berkas yang harus disiapkan untuk mendaftar beasiswa? Secara umum pasti ijazah SMA. Ijazah SMA itu sebenarnya kalau Jamiah sendiri itu ya kalau yang di IUA ya, yang saya tahu karena memang saya di IUA, itu nggak membatasi umur kalau di Jamiah itu, di Jamiah kita IUA. Tapi mediator biasanya meminta nggak lebih dari 3 tahun. Usia ijazahnya, maksudnya ketika kita lulus SMA terus jeda 3 tahun, lebih dari 3 tahun mungkin udah susah untuk bisa kesini karena itu kita lewat motor. Kalau di Jamiah sendiri, Jamiah IUA kita nggak membatasi, seperti Kak Liva lihat aja sekarang kan banyak yang ibu-ibu yang sudah punya anak, menantu masih bisa sekolah bareng kita gitu. Jadi kan kalau dilihat-lihat ya pasti nggak mungkin diterima kan ijazahnya lebih dari 3 tahun karena beliau udah terpaut berapa tahun, lebih 20 tahun gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya Kakak sendiri tahu nggak sih sebabnya mediator membatasi sampai 3 tahun itu? Ya apa ya, kurang tahu juga sih ya, mungkin biar lebih efektif kali kitanya di sini lebih fit atau gimana? Mungkin bisa jadi karena memang tantangannya anak rantau juga banyak gitu. Terus ijazahnya itu MA harus dilegalisir dari Kementerian Pendidikan Jakarta, terus kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab karena yang dibutuhkan ya itu untuk masuk ke ke jamiahnya itu kan kita dilihat nilai kita gini gitu untuk mempertimbangkan nanti masuk jurusan apa aja juga gitu. Terus kemudian SKCK, akta kelahiran, yang paling terpenting yaitu cek kesehatan. Jadi karena memang kita keluar negeri ya, jadi cek kesehatan nanti dia itu surat tanda kesehatannya dia itu kena penyakit apa atau apa, dan itu harus jelas, dan itu dibutuhkan banget baik di sini maupun pembuatan visa gitu. Ya itu terus juga paspor visa itu juga dibutuhkan. Berkasnya nggak terlalu rumit, cuma kalau udah di sini aja mungkin nanti perjalanan dalam ngurusnya itu yang rumit gitu. Kalau berkasnya ya seperti di kampus-kampus biasa, tapi nggak ada berkas yang nggak diminta kayak mungkin kalau di Indonesia ke sekolah kedokteran tes kesehatan. Tapi sebelum ke sini kita benar-benar harus dites. Kita punya sakit apa, kita negatif apa, positif apa kayak gitu. Itu wajibnya biasanya tes apa Kak? Hepatitis sama AIDS bukan? AIDS, hepatitis sama AIDS gitu. Jadi benar-benar kita harus bebas itu ya. Kalau kena hepatitis berarti nggak bisa dong? Iya nggak bisa. Siap, berarti itu ya teman-teman. Berarti nggak ada berkas-berkas yang susah kayak IELTS, TOEFL. Nggak, kalau di Jamiah. Kalau masih di Timur Tengah sih gitu. Mungkin kalau di Emirates itu mungkin ada TOEFL-nya juga. Oke. Jadi untuk beasiswa ini sekarang kita tuh udah nggak segampang waktu saya angkatan 2017 atau di bawahnya gitu. Semakin naik ini semakin banyak orang Indonesia ke sini, dan keadaan ekonomi Sudan yang belum stabil seperti negara-negara yang lain. Jadi sekarang pun sejak 2019 itu dibatasi. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan ini nggak dapat minha kamilah, yaitu beasiswa full gitu kan. Jadi sekarang dibagi menjadi 4, 25%, 50%, 75% dan 100% gitu. Dan misalnya di Jamiah kita ya di IUA ini 1.000
per tahunnya $1.000. Jadi $1.000 20%-nya berapa? Kalau misalnya dapat 25%. Kalau misalnya 75%, $1.000 per 75% dapat berapa? Ya itu sampai kalau misalnya dapat kamil, ya udah berarti kita cuma bayar daftar ulang lah istilahnya. Tasjil kalau misalnya selesai semesteran gitu kan. Kalau di Indonesia kan daftar ulang. Dari itu tasjil memperbarui Bitoko atau KTM, kartu tanda mahasiswa itu kita bayar gitu. Jadi meskipun minha, meskipun beasiswa atau tidak beasiswa itu tetap harus bayar gitu. Daftar ulang daftar ulang. Bikin kartu atau gitu. Bikin kartu baru gitu. Jadi kartu kita, KTM kita itu nggak selamanya sama 4 tahun, tapi ada masa berlakunya setiap semester. Jadi setiap semester harus kita perbarui seperti itu. Aku ulangi nih ya. Untuk beasiswa yang minha kamilah yang full, apa aja sih yang kita dapat dari situ? Kalau minha kamilah itu yang pastinya beasiswa dari segi pendidikannya full semua, nggak ada bayarannya, yaitu tadi kecuali bayar Bitoko, baik yang non beasiswa maupun beasiswa. Dan kalau putra dan putri dapat asrama, jadi fasilitasnya salah satunya asrama ya. Kita di asrama di sini juga tinggalnya gratis gitu, nggak dipungut biaya sepeser pun, listrik, air dan lain-lain kita bebas gitu kalau biaya siswa full. Lah kalau misalnya gimana Kak, kalau misalnya 25%, 75%, 50% itu bisa masuk asrama secara gratis ya, dengan ada prosesnya untuk menuju masuk ke asrama itu seperti apa. Jadi nggak bisa langsung masuk gitu, karena agak rumit juga gitu pengurusannya gitu. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung beasiswa full itu ya Masya Allah banget gitu. Kita dapat beasiswa full, pendidikannya full, tinggalnya full, bahkan di asrama pun dapat makan. Karena memang kita anak Indonesia yang lidahnya bertahun-tahun nggak pernah cocok sama makanan sini, entah nggak pernah cocok atau males atau gimana, kurang tahu. Ya sebenarnya kita kan dapat makan 3 kali sehari kan, sarapan habis subuh, duhur jam 12, habis itu isya makan malamnya. Jadi udah include sama makan, listrik, tempat tinggal gak bayar, air semuanya free gitu kan. Jadi ya Masya Allah gitu. Jadi kesempatan yang kayak kita dapat emas gitu, tapi jarang banget banyak orang yang kayak di asrama itu nggak enak, di asrama ini kurang itu. Asramanya ya gimana ya? Ya alhamdulillah kuliah hal gitu. Pokoknya alhamdulillah deh teman-teman. Ini kan barusan kakak udah jelasin nih tentang apa aja yang kita dapat kalau kita dapat beasiswa full 100%. Kira-kira kita dapat mukafah juga nggak? Nah itu kan juga banyak pertanyaan ya gitu. Ya dulu itu juga salah satu yang dipertanyakan orang tua saya gitu. Apalagi orang tua kakak ya? Iya gitu, jalur Kementerian Agama masuk bisa lolos ke ke Timur Tengah gitu. Dapat enggak per bulannya, gimana gini Bapak, harus tetap biayai kamu apa enggak, itu biaya siswanya apa, itu kan juga dipertanyakan ya gitu. Alhamdulillah hal juga di sini belum dapat mukafah gitu. Jadi setiap bulan kita tetap alhamdulillah Bapak Ibu masih selalu ngirim gitu, ada rezeki gitu ya. Jadi kalau di Sudan ini setahuku semua kampus nggak ada yang dapat mukafah kecuali dia dibiayai sama pondok atau mahatnya gitu. Jadi ada juga beberapa teman-teman saya itu yang dibiayai sama mahat. Jadi per bulannya ditransfer dari mahatnya gitu, bukan orang tuanya. Mukafahnya bukan dari kampus kan? Bukan dari kampus. Jadi benar-benar beasiswa 100% itu adalah tempat tinggal, pendidikan selama 4 tahun. Maksudnya SPP ya? Iya. Oke. Jadi kalau daftar ulang dan visa, bikin Bitoko itu tetap biaya mandiri teman-teman, sama uang jajan jangan lupa. Kita itu beasiswanya di Sudan, di International University of Africa gitu. Kalau kampus lain? Kampus lain hampir sama dengan kamu. Oke. Tapi kampus lain itu yang ada asramanya, tapi asramanya bayar per tahun. Gitu. Jadi nggak setiap bulan tapi per tahun. Yang teman-teman kita yang di Jami Al-Quran, di Om Durman, yang di beda kota sama kita itu asramanya per tahun bayarnya. Nah, tapi keunggulan mereka di sana bayar, mereka dapat kamar yang satu kamar itu isinya
anak-anak Indonesia gitu. Kalau kita kan satu kamar 8 orang itu kan banyak negara gitu, campur aduk jadi satu gitu. Tapi kalau mereka itu satu kamar ya teman-teman Indonesia. Jadi ya udah gitu, enak, lebih nyaman sama daerah adat istiadat mereka, kebiasaannya orang Indonesia. Kalau kita kan ya kalau mungkin mahasiswa baru nanti kan pasti menyesuaikan, oh ada ini gitu kan. Oke.